Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel, channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan informasi ada 4 bantuan pemerintah yang siap cair mulai Selasa besok, mulai tanggal 21 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, kira-kira bantuan apa saja ya yang akan cair besok? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada bantuan yang pertama yang akan cair di bulan Juni 2022 ini. Nah, yang pertama adalah BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ya teman-teman, yang tidak terdaftar di dalam DTKS dan tidak mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT. Nah, untuk besaran bantuan BLT Dana Desa ini adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Nah, namun untuk penyalurannya itu sendiri tergantung dari pihak desa masing-masing. Apakah penyalurannya per bulan sekali atau 3 bulan sekaligus. Nah, itu tergantung dari pemerintah desa masing-masing ya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa atau tidak, bisa kalian cek melalui linknya yaitu sid.kemendesa.go.id. Nah, ketik saja linknya sid.kemendesa.go.id, kemudian kalian tinggal pilih yang menu BLT-DD atau BLT Dana Desa. Nah, nanti kalian tinggal isikan pencarian data menurut wilayah masing-masing, mulai dari provinsi sampai kecamatan. Nah, setelah itu nanti akan muncul nama-nama penerima BLT Dana Desa yang telah ditentukan ya teman-teman. Nah, di situ ada mulai dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi kalian. Nah, kemudian bantuan yang kedua yang akan cair mulai besok adalah bantuan PKH tahap yang kedua. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa bantuan PKH ini disalurkan 3 bulan sekali ya teman-teman untuk tahap kedua, meliputi bulan April, Mei, dan Juni. Nah, jadi bulan Juni ini adalah termin yang terakhir, yaitu termin yang ke-11. Nah, jadi untuk yang belum cair PKH tahap keduanya, silakan kalian cek secara berkala ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ke kartu ATM KKS merah putihnya. Nah, untuk KPM yang jauh dari ATM, bisa kalian cek ke pendampingnya masing-masing. Apakah namanya masuk ke dalam SP2D atau tidak. Nah, karena jika namanya sudah masuk ke dalam SP2D, maka dipastikan akan cair ya teman-teman. Nah, untuk itu kalian tinggal koordinasi dengan pendamping masing-masing supaya tidak mengecek terlebih dahulu ke ATM. Nah, kemudian bantuan yang ketiga adalah bantuan kartu prakerja. Nah, untuk yang akan cair di bulan Juni ini adalah untuk peserta kartu prakerja yang lolos di gelombang ke-31 atau yang ke-32. Nah, jadi silakan kalian cek ya melalui dashboardnya masing-masing. Apakah sudah tersalurkan atau belum. Nah, untuk daftar bantuan kartu prakerja ini bisa kalian cek melalui linknya www.prakerja.go.id. Nah, dan perlu diketahui bantuan ini adalah sebesar Rp3.550.000 ya teman-teman. Nah, dengan rincian Rp1.000.000 itu untuk dana pelatihan. Nah, jadi ini tidak bisa dicairkan ya yang 1 jutanya. Kemudian ada insentif sebesar Rp2,4 juta sebesar Rp600.000 per bulannya. Nah, kemudian ada juga insentif pengisian survei. Nah, pengisian survei ini adalah sebesar Rp150.000 ya totalnya, dengan rincian Rp50.000 per 1 kali pengisian survei. Nah, jadi ini pengisian surveinya ada 3 kali ya, sehingga totalnya Rp150.000. Nah, syarat untuk mendaftar bantuan ini adalah diprioritaskan untuk pengangguran atau yang belum bekerja. Kemudian pekerja yang dirumahkan. Kemudian syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia ya teman-teman. Kemudian berusia lebih dari 18 tahun ke atas. Nah, artinya sudah memiliki KTP. Kemudian tidak sedang sekolah atau kuliah. Nah, berarti bukan untuk yang sedang sekolah ya teman-teman ataupun kuliah.
Nah, kemudian bantuan yang selanjutnya yang akan cair mulai besok adalah bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, jadi untuk para siswa yang sudah melakukan aktivasi rekening di bulan sebelumnya, silakan kalian cek secara berkala ke bank ya teman-teman untuk dicek ATM KIP-nya. Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Nah, sementara untuk kelas jenjang akhir seperti kelas 6 SD, kemudian kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA, itu diharapkan segera aktivasi rekening ya, untuk yang namanya masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2022 ini. Nah, untuk yang namanya masuk ke dalam SK nominasi, segera aktivasi rekening Simple PIP ya. Segera koordinasi dengan operator sekolah masing-masing agar dicek apakah namanya masuk ke dalam SK nominasi atau tidak. Nah, jika kalian tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ini, maka bantuan PIP-nya akan dicabut alias hangus menjadi penerima bantuan PIP. Nah, maka dari itu segera aktivasi rekening ya sebelum bantuannya hangus atau sebelum tanggal 30 Juni 2022 ini. Nah, kemudian untuk besaran bantuan PIP ini perjenjangnya berbeda-beda ya teman-teman. Untuk tingkat SD ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun. Nah, khusus kelas 6 di semester genap dan kelas 1 di semester gasal itu adalah sebesar Rp225.000. Nah, jadi artinya dicairkan per semester ya. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat akan mendapatkan Rp750.000 per tahun. Nah, khusus kelas 9 di semester genap dan kelas 7 di semester gasal adalah sebesar Rp375.000. Kemudian untuk jenjang SMA sederajat akan mendapatkan bantuannya senilai Rp1.000.000 per tahun. Nah, khusus kelas 12 di semester genap dan kelas 10 di semester gasal sebesar Rp500.000. Nah, kemudian ada juga untuk yang SMK program 4 tahun. Nah, ini juga sama untuk jenjang SMK seperti jenjang SMA ya, yaitu sebesar Rp1.000.000 per tahun. Nah, khusus kelas 13 di semester genap dan kelas 10 di semester gasal sebesar Rp500.000. Nah, jadi jangan bingung ya teman-teman jika kalian hanya cair setengahnya saja sebesar Rp225.000. Nah, jadi nanti akan cair lagi di semester yang selanjutnya. Nah, jadi itu adalah 4 bantuan yang akan cair di bulan Juni ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.